Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur karena hari ini saya bisa ke gereja untuk ibadah. Setelah sekian lamanya saya tidak bisa ke gereja, dan ini semua boleh terjadi karena anugerah Tuhan. Saya sadar jika saya ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya juga mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup saya. Sejak 2020, saya divonis oleh dokter menderita kanker payudara dan sudah stadium 4. Dokter sarankan saya harus menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali. Sesudah itu baru operasi pengangkatan. Puji Tuhan, semua saran dokter boleh saya jalani, dan puji Tuhan operasi pengangkatan boleh berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Tuhan terus menjamah saya, Tuhan terus memberikan pemulihan kepada saya, sehingga saya boleh kembali melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saya, baik dalam jemaat maupun di klasis. Bahkan pada bulan Juni 2022, saya bisa mengikuti sidang lengkap tahunan PPR GTM di Mamasa. Masuk Agustus 2022, saya merasakan ada sakit di bagian tulang belakang saya. Saya kembali ke Makassar melakukan pemeriksaan, dan ternyata kalau kanker saya kembali aktif dan sangat aktif, dan ada sel kanker yang merambat ke tulang belakang saya yang menyebabkan belakang saya itu selalu sakit. Dokter sarankan saya harus menjalani kemoterapi sebanyak 12 kali dan sinar sebanyak 35 kali. Tapi ketika kemonya berjalan, ternyata bukan hanya 12 kali tapi 17 kali. Masuk Oktober 2022, penyakit saya itu semakin parah. Saya benar-benar merasa tidak kuat. Saya hanya berbaring di tempat tidur, badan kaku, dan kalau saya ke rumah sakit saya harus diangkat pakai sarung. Paling kurang 6 orang yang mengangkat saya ke mobil, dan di mobil itu saya tidak bisa duduk, harus baring. Kurang lebih 3 bulan saya benar-benar merasa tidak kuat. Saya tidak bisa bergerak di tempat tidur. Tapi kendati kondisi saya seperti itu, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena selalu ada sukacita saya rasakan. Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan memberikan saya kesabaran, Tuhan memberikan saya semangat. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunannya. Saya banyak baca firman Tuhan, dan saya selalu memuji Tuhan. Pada suatu hari saya lagi mau baca firman, dan ketika saya membuka Alkitab di HP saya menemukan satu ayat firman Tuhan yang berkata begini: penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit anak Allah dimuliakan. Ayat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang keempat. Saya sangat tertarik dengan ayat itu, lalu saya baca berulang-ulang kali sampai ayat itu saya hafal. Saya sangat yakin, saya percaya, dan saya hidupi firman itu
Saya percaya kalau firman itu akan terjadi, akan terlaksana di dalam diri saya. Dan sesudah itu saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya berkata begini, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Saya yakin dan saya percaya akan terjadi, akan terlaksana di dalam hidup saya seperti yang Engkau firmankan kepadaku, agar melalui penyakitku anak Allah dimuliakan. Mulai saat itu saya merasakan ada kekuatan. Saya tidak takut lagi, tidak ada lagi muncul dalam pikiran saya apakah saya bisa sembuh, karena yang ada dalam hati saya pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Beberapa hari kemudian saya terima telepon. Mama saya menelpon dari kampung. Dia bilang, kamu pulang saja, dan ini memang sudah kesepakatan keluarga, kamu disuruh pulang dan berobat di kampung saja. Tapi saya bilang begini sama mama saya, Mas, saya tidak akan pulang, saya tetap berobat di Makassar, karena Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Tuhan sudah berfirman kepadaku bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit anak Allah akan dimuliakan. Lalu mama saya menangis dan dia berkata begini, ya nak, kamu benar dan ternyata kamu kuat. Lalu saya bilang, iya ma, jangan kita takut, sebab apa yang kita takuti akan terjadi, pasti tidak akan terjadi asal kita percaya. Puji Tuhan, saya bisa menjalani hari-hariku dengan selalu sabar. Saya bisa melewati kesulitan. Dia peduli persoalan yang kita alami. Nama satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi